7 strategi penyimpanan ruang sempit di rumah Jepang yang belum Anda tahu. Sebelum lanjut, pastikan Moms, semua klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Moms semua, jujur deh. Siapa yang setiap buka pintu gudang atau lemari baju rasanya mau pingsan karena isinya kayak mau longsor menimpa badan sendiri? Apalagi sekarang tren rumah minimalis makin sempit, tapi hobi belanja kita malah makin maksimal. Berasa hidup di dalam kotak kardus yang dipaksakan jadi istana. Padahal kalau kita intip rahasia para ibu di Jepang, lewat artikel desain interior Global Home, mereka itu jago banget menyulap lahan seukuran kamar mandi. Kita jadi hunian yang lega dan estetik parah. Materi ini penting banget buat kita yang sudah capek berantem sama tumpukan barang setiap pagi, biar rumah kita nggak lagi terasa seperti kapal pecah yang baru saja dihantam badai tornado. Strategi nomor 1 yang wajib kita tiru adalah memanfaatkan celah 10 cm di samping kulkas atau mesin cuci dengan rak tarik ramping. Seringkali kita biarkan debu bersarang di sana. Padahal kalau dikasih rak roda, semua botol bumbu dan detergen bisa sembunyi dengan rapi tanpa bikin pemandangan mata jadi sepet. Bayangkan saja kalau botol minyak goreng nggak lagi nongkrong di atas meja dapur. Dapur kita bakal terlihat sebersih dapur di drama Korea yang kinclongnya minta ampun. Pokoknya jangan biarkan ada ruang kosong yang menganggur. Karena di Jepang sana, ruang kosong adalah sebuah kemewahan yang tidak boleh disia-siakan begitu saja. Lanjut ke nomor 2, yaitu prinsip penggunaan dinding secara vertikal sampai ke langit-langit rumah yang sering kita lupakan. Kita biasanya cuma berani pasang paku buat kalender atau foto anak, padahal dinding itu bisa jadi tempat penyimpanan sepatu atau koleksi tas. Kalau kita pakai rak tempel, daripada tas mahal, kita numpuk di lantai sampai jamuran dan bikin suami ngomel. Mending kita angkat semuanya ke atas, biar lantai kita bisa dipakai buat rebahan santai. Logikanya, kalau lantai bersih dari barang, pikiran kita juga bakal ikutan tenang dan gak gampang emosi cuma gara-gara kesandung sandal jepit yang berantakan. Nah, strategi nomor 3 ini favorit saya banget, yaitu penggunaan furnitur multifungsi yang punya kompartemen rahasia di dalamnya. Di Jepang itu tempat tidur bukan cuma buat mimpi indah, tapi kolongnya adalah lemari raksasa buat menyimpan spray dan selimut tebal yang jarang dipakai. Jangan sampai kita beli sofa yang cuma bisa diduduki. Cari yang bawahnya bisa dibuka buat nyimpen stok mie instan atau kerupuk, biar nggak ketahuan anak-anak yang hobi ngemil. Ibu-ibu harus cerdik, karena menyembunyikan barang adalah kunci utama agar rumah tetap terlihat seperti hunian manusia, bukan seperti gudang toko kelontong. Strategi nomor 4 adalah teknik melipat baju secara tegak lurus ala metode yang sangat viral itu agar semua isi laci terlihat jelas. Biasanya kita tumpuk baju ke atas sampai kalau mau ambil kaos yang paling bawah, satu gunung baju langsung runtuh dan bikin kita pengen nangis darah. Dengan melipat berdiri, kita bisa langsung melihat semua koleksi baju tanpa perlu mengacak-acak isi lemari, seperti sedang mencari harta karun yang hilang. Cara ini sungguh menyelamatkan kewarasan kita di pagi hari saat harus menyiapkan baju kerja suami dan seragam sekolah anak yang selalu mendadak hilang. Urutan nomor 5 adalah memanfaatkan bagian belakang pintu kamar atau pintu lemari dengan kantong gantung transparan untuk barang kecil. Kita sering pusing nyari gunting, kunci, atau remote televisi yang rasanya punya kaki karena suka pindah tempat sendiri setiap kali dibutuhkan. Kalau semuanya digantung di balik pintu, kita nggak perlu lagi teriak manggil seluruh isi rumah cuma buat nanya keberadaan benda yang sebenarnya ada di depan mata. Ini solusi logis buat ibu-ibu yang daya ingatnya mulai menurun karena terlalu banyak mikirin cicilan dan menu makan siang setiap harinya.
Nomor 6 yang gak kalah jenius adalah menggunakan sekat transparan di dalam laci dapur supaya sendok dan garpu gak saling baku hantam. Biasanya isi laci kita itu kayak kapal pecah yang isinya campur aduk antara alat makan, pembuka botol, sampai karet gelang sisa bungkus sate. Dengan sekat mungil, setiap benda punya rumahnya masing-masing dan kita nggak perlu lagi dengar suara kelentrang-kelentrung berisik saat buka laci. Dapur yang terorganisir adalah tanda bahwa sang ratu rumah tangga sedang dalam kondisi mental yang sangat stabil dan penuh dengan kebahagiaan. Terakhir nomor 7 adalah rutin melakukan sortir barang atau decluttering setiap 3 bulan sekali tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Kita sering banget menyimpan baju yang kekecilan dengan alasan nanti kalau sudah langsing bakal dipakai lagi. Padahal itu cuma harapan palsu yang bikin lemari penuh. Kalau barang itu nggak bikin kita bahagia atau nggak dipakai dalam setahun, mending didonasikan saja supaya jadi pahala dan bikin ruangan jadi lebih bernapas. Rumah yang rapi bukan berarti rumah yang besar, tapi rumah yang pemiliknya tahu cara mengontrol keinginan untuk terus menumpuk barang tidak berguna. Jadi, kesimpulannya, mengurus rumah sempit itu memang butuh kreativitas tingkat dewa dan kesabaran yang seluas samudra Hindia. Kita harus berani mengubah kebiasaan lama yang suka menimbun barang demi kenyamanan jangka panjang bagi seluruh anggota keluarga tercinta. Memang kadang kita merasa gagal jadi ibu kalau rumah berantakan. Tapi jangan terlalu keras pada diri sendiri, karena kita bukan robot pembersih otomatis. Sedikit autokritik boleh saja untuk perbaikan. Tapi jangan sampai stres sendiri hanya karena melihat 1 atau 2 mainan anak yang tercecer di lantai ruang tamu. Mari kita mulai perlahan dari satu sudut dulu. Nggak perlu ambisius langsung mau merapikan seluruh isi rumah dalam waktu 1 malam saja. Jadikan momen merapikan rumah ini sebagai bentuk self-care dan refleksi diri supaya hidup kita terasa lebih ringan dan tidak terbebani oleh benda mati. Kita pasti bisa kok menciptakan suasana rumah yang nyaman meskipun ukurannya mungil dan pas-pasan seperti saku di akhir bulan. Tetap semangat para ibu hebat, karena kebahagiaan keluarga itu bermula dari suasana rumah yang hangat dan tertata dengan penuh rasa cinta. Akhir kata, semoga tips dari negeri Sakura ini bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan rumah tangga kita semua yang luar biasa ini. Terima kasih Moms semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.